Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 3 bulan pertama di tahun 2023 menggembirakan, yaitu tumbuh sebesar 5,03% secara tahunan. Angka ini melampaui perkiraan banyak pihak dan lebih tinggi dibandingkan kuartal 4 2002 lalu yang sebesar 5,01%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud mengatakan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi Q1 2023 dari sisi supply didorong oleh industri, manufaktur, ya, kemudian transportasi pengudangan dan perdagangan. Nah, sementara dari sisi demand, ya tadi sudah disebutkan, didorong oleh konsumsi rumah tangga, kemudian ekspor dan PMTB. Ini cukup besar. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pertumbuhan ekonomi RI di kuartal 1 2023 yang tertinggi nomor 2 di antara negara G20, meskipun belum semua sektor ekonomi pulih dari dampak COVID-19. Tentu kita berharap ekonomi berbasis konsumsi masyarakat ini pulih, tetapi kita tahu 3 tahun COVID itu belum seluruh sektor pulih, dan kita tentu berharap bahwa skar atau luka yang dalam akibat COVID, memang secara agregat kita bisa tumbuh baik, lebih tinggi dari yang lain, namun masih banyak sektor-sektor yang perlu di-recover lebih cepat. Ekonom Bima Yudhistira justru meminta pemerintah lebih waspada dengan daya beli masyarakat yang masih rendah, dan investasi atau pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh sebesar 2%. Selain itu, sumbangan industri manufaktur bagi PDB terus tergerus dalam 4 tahun terakhir. Kalau kita melihat dari sisi lapangan usaha, terjadi penurunan porsi industri manufaktur. Ini yang disebut sebagai fenomena deindustrialisasi dini atau prematur di negara berkembang. Dan ini yang harusnya dicegah. Karena industri manufaktur sumbangan pajaknya aja 30% terhadap total penerimaan pajak. Itu disumbang dari sektor manufaktur, belum dari lapangan pekerjaan. Inilah kenapa pengangguran kita meskipun agak sedikit menurun, tapi 8 juta orang menganggur itu, kalaupun ada sebagian yang masuk lagi ke dunia kerja, ternyata masuknya ke sektor informal. Menurut data BPS, pekerja sektor informal per Februari 2023 mencapai 60% lebih, terus naik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pekerja formal terus berkurang. Lalu apakah rakyat sudah merasakan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi? Selamat malam pemirsa, rilis BPS berkaitan mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 memang sangat menggembirakan sesuai dengan target, paling tidak ini di kisaran 5. Dan tentu saja kita bertanya-tanya apakah memang tingginya pertumbuhan ekonomi yang baru saja dirilis ini ekuivalen dengan tingkat kemakmuran dari masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita melihat bagaimana kemudian perkembangannya beberapa waktu silam di episode-episode Indonesia Business Forum, ini justru makin banyak industri yang gulung tikar dan melakukan PHK terhadap karyawannya di periode belakangan akibat dari sulitnya perekonomian. Oleh karenanya di program Indonesia Business Forum edisi malam hari ini kita mengangkat tema mengenai pertumbuhan ekonomi tinggi, rakyat dapat apa? Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Ada tim asistensi Menko Perekonomian Pak Raden Pardede. Pak Raden, selamat malam. Sehat Pak Raden? Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Pak Raden sudah berkenan untuk bergabung bersama kami. Kemudian ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Mas Misbakun. Apa kabar Mas Misbakun? Kabar baik, selamat malam pemirsa TV One. Sehat ya Mas? Salam sehat. Berikutnya ada Ketua Umum Apindo, Mas Haryadi Sukamdhani. Mas Haryadi, selamat malam. Selamat malam Mbak Mano dan juga pemirsa TV One. Dan ada ekonom senior Indef Bang Faisal Basri. Bang Faisal, selamat malam. Kita ke Bang Faisal dulu deh. Bang Faisal, ini kalau kita melihat apa yang sudah dirilis oleh BPS, ini sebenarnya kan harusnya menggembirakan. Tapi kalau kita melihat ke belakang, beberapa waktu lalu juga Bang Faisal ada di sini begitu ya, kondisinya tidak sebaik yang ada. Nah, kalau dari catatan Bang Faisal. Iya, barangkali kita kalau bicara kualitas tadi, kesejahteraan rata-rata masyarakat yang naik. Karena kuenya naik, melebihi dari pertumbuhan penduduk. Yang naik, tapi distribusinya seperti apa kita belum tahu.
Nah, namun yang ingin saya sampaikan adalah target pemerintah itu tahun 2000 selama periode Pak Jokowi II itu 6%. Kalau dibulatkan ya 6%. Jadi masih jauh dari target. Ada COVID memang. Saya perkirakan pertumbuhan ekonomi selama periode Pak Jokowi kedua itu di bawah 5, 4, sekian. Nah, ada COVID memang. Nah, namun kalau kita lihat kualitasnya agak masalah karena industri manufakturnya turun terus pertumbuhannya ya di bawah pertumbuhan PDB. Tapi itu sebetulnya bukan di era Pak Jokowi saja, tapi sejak 2005 kecuali 2011 ya. Jadi sejak 2025 kecuali 2011 pertumbuhan industri manufaktur konsisten di bawah PDB dan share-nya tadi udah ditunjukkan sudah 18, tinggal 18 sekian ya. Tahun 2022 18-an. Tertinggi itu 27. Jadi kita belum mencapai puncak, sebetulnya udah turun. Nah, akibatnya kemudian yang kedua ada 7 subsektor industri manufaktur dari 15. Jadi hampir 50% pertumbuhannya minus. Itu tidak ada sektor manapun ya yang pertumbuhannya banyak minusnya gitu. 7 hampir 50% dari industri pertumbuhannya minus. Kemudian yang ketiga sumbangan industri manufaktur dalam non migas sumbangan industri manufaktur non migas ya, kita keluarkan migasnya itu dikuasai hanya oleh 2 jenis industri. Dari 15 jenis industri, 2 jenis industri itu menguasai hampir 50%. Apa itu? Mamin, industri makanan minuman, dan industri obat, herbal dan sebagainya itu. Kalau digabung itu 50%, hampir ya 50%. Jadi terkonsentrasi. Nah, kemudian kita lihat sepanjang 15 tahun terakhir struktur industri jalan di tempat. Jadi tidak terjadi penguatan struktur industri, tercermin dari 75% impor kita bahan baku. Bahan baku untuk industri tentu saja kan, karena kalau yang lain-lain tambang nggak perlu bahan baku, pertanian ada juga tapi udah disebut industri. Jadi kita bertanya gitu, di mana-mana Pak Presiden bicara industri, smelter lah, mobil listrik, kereta, sepeda motor listrik, macam-macam ya, hilirisasi segala macam, tapi hasilnya tidak kelihatan. Jadi industri itu ada nyata, kita bisa lihat, namun nilai tambahnya kecil, berarti nilai tambahnya kecil ya. Saya bisa pastikan nilai tambahnya larinya ke China kalau untuk smelter China itu, karena biji nikel itu diolah jadi ferronikel, 99% diekspor ke China, proses industrialisasinya di China. Oleh karena itu tidak salah juga pemerintah tidak pakai terminologi industrialisasi, dihindari kelihatannya. Yang dilakukan pemerintah adalah hilirisasi. Hilirisasi belum tentu industrialisasi. Hilirisasi bisa nilai tambahnya berasal dari luar. Saya rasa satu-satunya negara di dunia yang tidak pakai industrialisasi ya cuma Indonesia, hilirisasi itu ya. Nah, kemudian efeknya lagi adalah karena industri ini penyumbang 1/3 dari penerimaan pajak ya, pada tahun 2017 itu 1/3 dari penerimaan pajak dari industri turun terus, karena industrinya turun terus, share-nya penerimaan pajaknya pun turun. Terakhir itu 2017 32% ya, 2023 sampai Maret itu tinggal 28%, tinggal 28%. Kemudian tadi disebutkan di awal industri itu adalah penyerap tenaga kerja formal terbesar, tidak ada yang ngalahkan. Nah, berarti kalau industrinya loyo, pekerja formal yang diserap pun makin kecil. Oleh karena itulah sekarang pekerja yang tercipta adalah informal.
Kemudian yang terakhir untuk sementara waktu, negara-negara tetangga kita itu dominasi ekspornya adalah manufaktur. China 94% manufaktur, Thailand, Malaysia itu 80-an, Vietnam juga segala macam. Indonesia cuma 44%. Nah, jadi akibatnya apa? Ketergantungan pada komoditi itu menyebabkan ekonomi Indonesia lebih gonjang-ganjing gitu karena komoditi bergantung pada harga, manufaktur tidak gitu. Nah, jadi kesimpulannya terkait satu sama lain sehingga kita bisa memahami mengapa tax ratio juga turun terus kan. Sepanjang era Pak Jokowi turun kecuali 2022 karena ada boom komoditi. Kita ke Mas Haryadi. Mas Haryadi, ini tentu Apindo merasakan dong karena anggotanya juga tadi yang menjadi catatan mengalami penurunan dan lain-lain. Ya jadi gini, kalau kita ini kan topiknya adalah pertumbuhan ekonomi kita itu sebetulnya bagaimana untuk kepada masyarakat ya. Jadi Apindo itu sudah sejak lama kami menyampaikan, kita juga ngobrol dengan Pak Raden di kantornya Pak Raden, yang kami sampaikan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak berkualitas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya apa? Tadi Mas Faisal menyampaikan bahwa distribusi income-nya itu tidak merata dan kita sebaiknya memang lihat aja datanya deh gitu ya. Saya pernah sampaikan ke Pak Raden pada waktu 2013 investasi PMA PNDN kita itu adalah 398 triliun. Pada saat itu bisa menyerap 1,8 juta orang pekerja. Atau rasio per 1 triliun itu adalah 4.594 pada saat itu ya. Nah, di tahun 2022 itu pada saat investasi kita menjadi 1.207 triliun, naik 3 kali lipat dari tahun 2013, penyerapannya turun 1,3 juta orang atau per 1 triliun itu hanya 1.081 orang. Jadi artinya apa? Naik investasinya 3 kali lipat tapi penyerapannya turun 75%. Nah, itu data dari BKPM ya kalau kita lihat. Lalu datanya kemarin Kompas 9 Desember mengeluarkan rilis yang disampaikan bahwa 181 juta orang penduduk Indonesia atau 68% dari populasi tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa stunting kita tinggi. Nah, lalu juga kita lihat lagi di sisi subsidi dari penerima bantuan iuran di jaminan kesehatan dan juga bansos dan sebagainya, itu juga jumlahnya signifikan. Di 2019 itu jumlah yang penerima subsidinya kalau saya tidak salah itu 36% dari populasi pada waktu itu adalah jumlah penduduknya 270 juta orang. Di 2022 saat populasi kita 275 juta orang, penerima subsidinya itu sudah lebih dari 50%. Jadi kalau kita lihat data ini semua, pertanyaannya adalah kok nggak nyambung ya antara peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi dengan kondisi lapangan. Nah, ini yang selalu saya sampaikan, ayo dong kita kalau bikin regulasi kita lihat saintifiknya deh, gitu. Jangan keputusannya banyakkan politiknya melulu. Jadi misalnya sekarang apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia sebetulnya menurut pandangan kami adalah lapangan kerja. Lapangan kerja tentunya dengan harapan dengan imbal kerja yang semakin baik. Tapi kenyataannya kan sekarang supply and demand itu tidak diperhatikan, ya kan? Udah jelas-jelas bahwa supply-nya banyak, demand-nya kecil. Bahkan di pemerintah juga ASN juga menyusut loh Mbak. Data yang kita lihat ya 2013 dan 2022 itu juga menyusut. Walaupun kalau di pegawai negeri menyusutnya kecil ya, nggak sebanyak sih di swasta. Tapi semua menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat mendasar tidak diperhatikannya supply and demand tadi. Jadi ya sampai kapan juga nggak ketemu. Kemarin kita ribet urusan Perpu misalnya. Udah kita capek-capek bikin cipta kerja, formulanya diubah. Yang masalah pengupahan upah minimum dengan yang namanya outsourcing alih daya. Nah, ini kita juga repot. Jadi kalau pada saat harusnya kembali lagi ya, saya mohon maaf nih kalau saya menyampaikan apa adanya. Jadi kalau kita mengambil data-data saintifik, itu udah jelas kok bahwa itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang versi pertama adalah yang terbaik yang bisa kita hasilkan. Tapi kemudian kan pertimbangan politik yang banyak kan, aduh ini kayaknya kekecilan upah minimumnya kutak-atik yang dinaikin. Nah kalau begitu, ya tadi saya sampaikan
angkatan kerja kita itu yang di sektor formal itu hanya 50 juta orang, Mbak. Totalnya tuh 150. Jadi hanya sepertiga di sektor formal. Ya kira-kira gitu lah pengantar ya. Jadi ternyata masih belum cukup berkualitas. Bagaimana sebenarnya hasil evaluasi dari Kemenko Perekonomian termasuk juga catatan dari Komisi 11 sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.